Bapak di pembelajaran kimia. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mengenai materi atau zat. Namun sebelum kita masuk ke sana, coba kita ingat kembali pembelajaran kita di minggu sebelumnya, yaitu mengenai ilmu kimia dan juga manfaat kimia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini Bapak akan jelaskan kembali, kita akan ingat kembali mengenai apa sih ilmu kimia itu, ya. Jadi kimia itu adalah bagian dari ilmu sains yang khusus mempelajari tentang materi, ya, tentang materi, ditinjau dari strukturnya, komposisinya, sifatnya, kemudian perubahannya sendiri, beserta energi yang menyertainya. Nah, hari ini kita akan spesifik membahas mengenai materi yang dimaksud di sini, ya. Jadi kimia, ilmu yang mempelajari tentang materi. Nah, materi itu apa, ya? Materi. Nah, materi itu apa? Ya, materi yang dimaksud di sini bukan materi pelajaran, ya, akan tetapi materi atau zat. Nah, itu apa? Nah, materi atau zat, saya tulis zat, itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa, dan menempati ruang atau bervolume. Nah, ini yang dimaksud dengan materi. Jadi materi ini sangat banyak di sekitar kita, ya. Seperti contoh, ini ada air, ya. Air ini kira-kira punya massa enggak? Kalau ditimbang pasti akan memiliki massa. Kemudian spidol, ya, ini juga ditimbang akan mempunyai massa dan dia juga mempunyai volume, ya. Nah, ada banyak sekali contoh materi yang bisa kita dapati di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kira-kira apa saja materi, ya? Wujud materi yang ada di sekitar kita, ya. Seperti kita kenal sebelumnya, kalian mengetahui sebelumnya di SMP kalian juga sudah mempelajari mengenai wujud zat, sama, ya. Ini sama, wujud zat itu ada 3, wujud materi ada 3, yaitu apa? Padat, cair, dan gas. Nah, tentu kalian sudah mengetahui bahwa wujud zat atau wujud materi itu dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas, ya. Kalau kalian cermati, berarti kalian sekarang bisa mengambil contoh kira-kira materi yang wujudnya padat itu apa, ya. Banyak sekali. Ada batu misalnya, ada kayu, ada emas, ada perak. Nah, itu termasuk wujud materi yang berbentuk padat. Kemudian yang berbentuk cair banyak sekali, ada air, ya, ada minyak, kemudian ada juga bensin dan sebagainya. Kemudian yang berwujud gas banyak, ya, oksigen, nitrogen, ya, hidrogen, ya, sangat banyak sekali. Nah, itu adalah contoh materi berdasarkan wujudnya. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui tentang materi, ya, tentu kita bertanya, ya, tentu kita akan bertanya-tanya apakah masing-masing materi itu mempunyai sifat-sifat yang sama, ya. Baik, Bapak akan jelaskan
di sini mengenai sifat-sifat materi, ya, sifat-sifat materi. Tentu sifat materi antara yang berwujud padat itu berbeda dengan yang berwujud cair. Yang berwujud cair berbeda dengan yang berwujud gas. Masing-masing mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai sifat-sifat materi. Nah, sifat materi, ya, itu yang pertama adalah sifat fisika, fisis atau fisika, yaitu sifat fisik dari materi tersebut yang berhubungan biasanya bisa diterima oleh, dilihat, dirasa, dibawa oleh indera kita, ya. Sifat fisis ini tidak mempengaruhi adanya pembentukan zat baru dalam perubahan materi. Nah, sifat fisis ini contohnya adalah yang pertama, misalnya warna. Ya, tentu kita bisa mengamati bahwa misalnya kita contohkan, ambil di sini air, ya. Ini bening, kemudian kita ambil misalnya ini plastik ini, ya, ini berwarna biru. Nah, ini warna-warna itu menunjukkan salah satu sifat fisis dari materi, ya. Kemudian daya hantar listrik. Nah, tentu kemampuan menghantarkan listrik masing-masing benda itu berbeda-beda. Ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ini kemampuan menghantarkan listrik ini merupakan sifat fisik dari materi. Seperti kalau kayu itu kan berarti tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau besi itu cepat menghantarkan, dapat dan cepat dalam menghantarkan listrik seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, misalnya bau, ya. Ini kan dapat kita terima, dapat kita rasakan melalui indera kita. Nah, itu adalah sifat-sifat fisik yang lain. Nah, ada banyak sekali sifat-sifat fisik yang lain. Nanti silakan kalian tambahkan sendiri. Yang kedua, saya masuk pada sifat kimia. Nah, selain sifat fisis, suatu materi itu memiliki sifat kimia, ya, yaitu kemampuan sifat yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kemampuan zat atau materi tersebut untuk bereaksi, ya, seperti misalnya keterbakaran, kemudian ionisasi, ya, kemudian ada lagi kereaktifan. Nah, ini adalah beberapa sifat kimia dari suatu materi. Contoh, kita ambil keterbakaran. Tentu kalau misal kita punya ini air, ada air, ya, ada air, dan saya punya misalnya bensin, ya. Keduanya secara fisis itu sama, berbentuk wujudnya cair, ya. Kedua-duanya itu berbentuk cair, akan tetapi kedua-duanya itu mempunyai tingkat keterbakaran yang berbeda. Andai saya punya air segelas dan bensin segelas, itu tentu yang zat yang mudah terbakar itu adalah bensin, ya. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh sifat kimia yang dimiliki oleh
suatu materi. Nah, kalau kita lihat yang sekarang ini baru ramai ya di Lebanon. Ya, di Lebanon itu kan ada ledakan yang besar ya, karena diduga di dalam gudang itu suatu tempat itu tersimpan amonium nitrat. Amonium nitrat ini biasanya bentuknya butir-butir kristal itu ya, tetapi di dalamnya itu dia mempunyai tingkat atau sifat keterbakaran yang tinggi ya, mudah terbakar ya, karena memang biasanya kadang digunakan untuk pembuatan bahan peledak dan sebagainya. Andai kata yang di dalam gudang itu bukan amonium nitrat, akan tetapi garam misalnya atau gula pasir misalnya, tentu tidak akan mempunyai daya ledak yang sebesar itu, artinya bahkan tidak akan meledak seperti itu ya. Nah, jadi karena di dalam tempat itu tersimpan amonium nitrat ya, yang mempunyai sifat keterbakaran yang tinggi, kereaktifan yang tinggi ya, maka terjadilah ledakan yang sebesar itu. Ya, kira-kira itu anak-anak sekalian terkait dengan sifat fisik materi ini. Nah, sifat-sifat inilah yang kemudian nanti akan juga berpengaruh terhadap perubahan materi ya. Setelah ini kita akan mengulas mengenai perubahan materi. Baik. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari mengenai sifat materi, kita masuk pada yang namanya perubahan materi. Ya, perubahan materi. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu itu terus berubah gitu ya. Misalnya kita akan membuat suatu, nah ini misalnya ada kemasan air mineral ya, kemasan air mineral. Kalau kalian lihat di belakangnya ini kan ada tanda, biasanya angka, ini ada angka 5, kemudian ada tulisannya PP ya, artinya bahan ini terbuat dari polipropilen ya. Nah, ini termasuk hasil dari perubahan suatu materi ya. Perubahan tidak ada di bumi itu, di dunia ini tiba-tiba muncul gelas seperti ini, tidak ada ya. Adanya zat dasar kemudian diolah, diubah secara kimiawi maupun fisika, kemudian sehingga dihasilkan kemasan semacam ini. Spidol juga sama, kertas juga sama. Tidak ada di dunia tiba-tiba ada kertas, nggak ada ya. Kita tahu semua bahwa kertas itu biasanya diolah dari batang sepah tebu ya, ada yang semacam itu. Nah, anak-anak sekalian, disitulah makanya perlu kita pahami mengenai perubahan materi ya, sehingga kita tidak bertanya-tanya kalau ada suatu zat baru muncul, wah ini kok dapat ini dari mana dan sebagainya ya. Jadi kita perlu pahami. Nah, perubahan materi ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada perubahan fisika. Yang kedua, ada perubahan kimia. Nah, ada dua perubahan. Perubahan fisika ya, perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya apa?
Contohnya, nah, lagi-lagi kita gunakan air. Air ini saat ini bentuknya adalah cair, ya. Bentuknya adalah cair. Tapi kalau air ini saya masukkan dalam freezer, ya, 10 menit kemudian apa yang terjadi? Maka bentuknya akan membeku, ya. Dilihat dari segi bentuknya jelas berbeda, yaitu dia dari bentuk cair berubah menjadi bentuk padat. Nah, tetapi di balik perubahan itu, ya, di balik perubahan itu tidak disertai perubahan zatnya. Kalau air ini adalah H2O, ya, misalnya H2O, dalam bentuk cair ini H2O, dalam bentuk padat pun dia akan zatnya adalah H2O, air tersebut, ya. Air ini bentuknya cair, kemudian berubah menjadi padat. Kemudian kalau saya cairkan lagi, maka akan kembali menjadi air kemasan lagi, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, biasanya hanya secara fisik saja, ya. Misalnya juga air menguap, ya, air menguap meskipun dia berubah menjadi gas, tetapi gas itu masih mengandung, atau yang ada dalam gas itu adalah uap air, ya, sama-sama H2O, ya. Itu adalah perubahan fisika. Lalu perubahan lain apa? Ya, seperti kalau di SMP pernah dipelajari menyublim, mengembun, kemudian menguap, mengkristal, mencair. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan fisika, ya. Saya contohkan. Saya berikan contoh, misalnya air membeku, ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian air menguap, misalnya. Nah, ini adalah contoh perubahan fisika. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru, atau biasa disebut hasilnya zat baru itu tidak bisa kembali seperti zat semula. Contoh, ya, misalnya singkong menjadi tape, kemudian besi berkarat. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perubahan kimia, ya. Kalau contoh perubahan fisika itu tidak disertai pembentukan zat baru, tapi kalau kimia itu disertai pembentukan zat baru. Kita tahu misalnya besi ini, kita ambil besi, ya. Besi itu kalau baru itu kan biasanya keras, ya, warnanya kadang hitam atau putih. Tapi ketika dia sudah berkarat, maka dia akan menjadi kecoklatan, ya. Kalau secara kimia itu Fe, besi biasa itu Fe, tapi kalau sudah berkarat itu menjadi Fe2O3, sudah beda zatnya, secara zat sudah beda, ya. Ini karat, besi berkarat, ini besi, ya, besi. Kalau sudah karat sudah berbeda karena dia mengalami oksidasi seperti itu. Nah, itu anak-anak kaitannya dengan materi atau zat yang bisa kita pelajari bersama, mulai dari wujud zat, ya, tadi ada padat, cair dan gas, kemudian sifat zat. Ini ada sifat fisis, ada sifat kimia, ya. Kemudian perubahan zat itu juga ada perubahan fisik
atau perubahan fisika, kemudian ada juga perubahan kimia. Nah, kira-kira itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan materi kimia yang kedua ini. Sebenarnya masih ada satu, tapi ini saya harap menjadi tugas kalian, yaitu mengenai klasifikasi materi. Ya, saya pause. Ya, klasifikasi materi. Ya, silakan ini. Silakan ini kalian kerjakan di rumah mengenai klasifikasi materi. Apa saja pembagiannya, mulai dari ada unsur, ada senyawa, ada campuran homogen, ada campuran hidrogen. Itu nanti silakan kalian tugas itu kalian buat bagan klasifikasi materi. Kemudian kalian jelaskan pengertian pembagiannya, pembagian contoh. Misal unsur itu apa, senyawa apa, ya, campuran dan seterusnya. Ya, baik, itu yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa kalian buat tugasnya, kalian kerjakan di buku kimia kalian. Jangan lupa kasih nama di bagian atas halaman tempat kalian mengerjakan, kemudian difoto, besok dikirim melalui e-learning, ya. Sekian dari saya, banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum